Saudaraku yang kekasih, Shalom, Haleluya. Apa kabar semuanya hari ini? Bersama Yesus, saya dan Anda dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Dengan kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan pada kesempatan siang hari ini. Kami datang kepadamu dengan segala kerendahan hati kami ya Tuhan Yesus. Ini kami, ini hidup kami, ini keberadaan kami ya Tuhan. Hari ini kami mau menyenangkan hati-Mu lewat pujian syukur kami kepadamu ya Tuhan. Karena Engkau begitu baik dan teramat baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami undang Engkau saja hadir di tengah-tengah ibadah kami.
tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih
kami limpah dengan syukur Tuhan. Hati kami penuh dengan puji-pujian bagi hari ini Tuhan. Karena kami percaya Tuhan Kau hadir Tuhan di tempat ini Tuhan. Melawat setiap kami anak-anakmu yang rindu dan haus akan Engkau Tuhan. Kami rindu Tuhan lebih lagi bahwa kami sudah hadirat Tuhan. Dan kami percaya Tuhan damai sejahtera Tuhan terhadap setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus untuk kebaikan Tuhan, untuk penyertaan Tuhan bagi setiap kami sampai saat hari ini Tuhan. Kami masih sehat, kami masih kuat. Itu sebab karena anugerah-Mu saja Tuhan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Pagi hari Tuhan kami bawa bangsa dan negara kami dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan dari Sabang sampai Merauke Tuhan, kuasa-Mu dinyatakan Tuhan. Berkat-Mu melimpah atas bangsa kami Tuhan. Perekonomian bahasa kami Tuhan berkati, apapun aspek dalam berbahasa kami ini Tuhan yang berkati Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat para pemimpin bangsa kami, presiden, wakil presiden, jajaran menteri dan semua yang terlibat dalam pemerintahan. Tuhan memberkati, berikan roh yang terurahkan Tuhan. Apapun yang menjadi keputusan terus penting atas bangsa kami Tuhan, kami percaya Tuhan tercampur tangan. Karena kami percaya Tuhan yang berdaulat penuh atas bangsa kami ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan memakai gereja-gereja-Mu di mana mereka berada Tuhan. Tuhan pakai lebih lagi Tuhan anak-anak-Mu Tuhan. Sehingga melalui anak-anak-Mu Tuhan, bangsa ini boleh dimenangkan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Orang-orang yang belum mengenal Tuhan, melalui anak-anak-Mu Tuhan, mereka dapat mengenal Tuhan. Mereka dapat merasakan kasih-Mu Tuhan, seperti apa yang kami rasakan saat hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan berkati bangsa kami lebih lagi Tuhan. Damai atas bangsa kami Indonesia Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan buat Banten Tuhan, khususnya buat kota kami Tangerang, buat tempat kami tinggal Tuhan. Tuhan juga berkati Tuhan. Tuhan pakai setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Berikan kepada kami roh keberanian untuk berikan firman Tuhan, untuk berikan kasih Tuhan pada mereka yang belum mengenal Tuhan. Di dalam tempat tinggal kami, di dalam pekerjaan kami, di dalam studi kami, teman-teman kami. Berikan kepada kami roh yang pemberani Tuhan, untuk berikan kebenaran firman Tuhan. Kasih Tuhan juga boleh dirasakan oleh mereka Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat gereja-Mu tempat ini Tuhan. Tuhan juga berkati gereja-Mu tempat ini Tuhan. Tuhan berkati anak-anak Mustarki, Tuhan berkati. Tuhan berkati Iyut, Tuhan berkati juga WBI, kaum pria. Tuhan berkati lebih lagi Tuhan. Pakai setiap kami Tuhan, agar kami terus menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak. Tuhan berkati ibu gembala kami, Ibu Yeni Tuhan. Hikmat marifat yang dari Tuhan terus atasnya, kesehatan terus atasnya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat jemaat-Mu GBRI Serpong Tuhan. Tuhan berkati lebih lagi Tuhan melimpah. Pekerjaan, usaha mereka Tuhan berkati. Pendidikan mereka Tuhan berkati. Terima kasih Bapak. Kami serahkan doa-doa kami dalam tangan Tuhan. Dosa kami juga akan berikan yang terbaik buat Tuhan. Mari kita angkat korban syukur kita. Kami juga ucap syukur Tuhan buat apa yang Tuhan telah beri bagi kami sampai saat hari ini Tuhan. Berkat-Mu sungguh yang terbaik atas setiap kami. Tiba saja Tuhan kami bawa korban syukur kami di hadapan Tuhan. Tuhan kuduskan, Tuhan sucikan menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami memberikan yang penuh dengan sukacita di hadapan Tuhan. Yang dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berada mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita mau meninggikan nama Tuhan, bersukacita dan menari buat Tuhan. Haleluya. Di dalamku, ku kan menang.
Roh Kudus tercurah di tempat ini. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapan yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorakkan Dia. Kita akan persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu siang hari ini. Engkau yang menjamah hati kami.
kasih kami rasakan sampai pada saat ini. Terima kasih Tuhan, biar segala pujian, syukur kami boleh berbau harum di hadapan Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Singkapkan hal-hal yang tersembunyi, kami siap dikoreksi oleh Tuhan, biar kami menjadi orang-orang yang terus-menerus diperbaharui dari hari ke hari, hidup berkenan kepada Tuhan dan mempermuliakan nama Tuhan. Berbicara bagi kami siap mendengarkan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Hari ini tema kita tentang identitas warga kerajaan. Maksudnya di sini adalah warga kerajaan surga atau warga kerajaan Allah. Ya, ada istilah kerajaan Allah, ada juga kerajaan surga, itu sama ya Bapak Ibu. Oke, kita baca di Filipi 3 ayat 20a. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setiap manusia di dunia ini pasti memiliki identitas berupa nama, berasal dari suku apa, bangsa apa, bahkan kewarganegaraannya. Identitas menegaskan siapa kita, dan kita itu termasuk golongan apa, itu kira-kira ya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, identitas adalah ciri-ciri, tanda-tanda atau jati diri yang melekat pada seseorang atau kelompok yang membedakannya dari yang lain. Jadi ciri-ciri, matanya agak sipit, kulitnya agak kuning, rambutnya lurus, wah itu kemungkinan dari orang-orang sana ya, orang Tiongkok. Kemudian kulitnya hitam, rambutnya ikal, matanya agak belok, kemungkinan dari seberang sana, mungkin dari Papua, saudara-saudara kita dari Papua. Ya, ada tanda-tandanya ya. Itu ciri-ciri, ada tanda-tanda, dan itu jadi jati diri yang terus melekat. Oke, kemudian Bapak Ibu tahu ini KTP ya? KTP juga ini identitas. Ya, kartu tanda penduduk, sebuah dokumen identitas bagi, ini identitas resmi nih yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia. Ya, untuk penduduknya. Biasa yang sudah berusia 17 tahun. Ya, demikian juga untuk beberapa warga negara asing yang sudah menikah atau berusia 17 tahun ke atas juga dapat juga KTP. Demikian juga dengan ini paspor. Ya, ini dokumen resmi negara nih, berfungsi sebagai identitas diri dan bukti kewarganegaraan seseorang untuk apa? Untuk melakukan perjalanan antar negara. Juga identitas. Ya. Kita kembali ke Filipi 3 ayat 20. Rasul Paulus ingin mengingatkan jemaat yang ada di Filipi bahwa identitas mereka bukan hanya sebagai warga Filipi atau kekaisaran Romawi, karena Filipi koloni dari Romawi, tetapi lebih tinggi lagi, kalian itu adalah warga kerajaan surga. Rasul Paulus ingin mengingatkan jemaat di Filipi seperti itu. Seorang warga negara adalah seorang yang secara legal merupakan bagian dari sebuah negara dan memiliki hak dan perlindungan dari negara tersebut. Jemaat yang dikasihi Tuhan, warga jemaat di Filipi itu terlalu bangga dia menjadi bagian dari koloni dari Romawi. Ternyata memang ada keistimewaan menjadi warga negaranya Roma. Itu pun terjadi di pada diri Paulus ketika Paulus ditangkap di Filipi. Di Kisah Rasul 16 ayat 37 sampai 38, Paulus dan Silas itu sempat dipukuli
dan dimasukkan ke dalam penjara di Filipi. Ya, ketika para pejabat kota hendak mengusir mereka secara diam-diam, Paulus komplain, loh, kok kami dilepas secara diam-diam? Ya, harusnya begini, setelah kami dianiaya, ya, kami ini sebagai orang Roma di depan umum tanpa diadili. Ya, mereka menjebloskan kami ke dalam penjara. Sekarang mereka hendak mengeluarkan kami secara diam-diam. Wah, semakin takut pejabat-pejabat yang tangkap Paulus dan Silas di kota Filipi saat itu. Kemudian ketika mendengar bahwa Paulus dan Silas itu adalah warga negara Roma, mereka takut, ya, akan hukuman dari atasan mereka jika mereka itu telah melanggar hak-hak warga negara Roma, ya, warga negara Romawi pada saat itu. Kemudian ini juga dialami oleh Paulus di Yerusalem. Kita bisa baca di Kisah Para Rasul pasal 22 ayat 25 sampai 26. Setelah ditangkap, Paulus hendak disesah oleh para penjaga. Namun Paulus bertanya kepada perwira yang bertugas pada saat itu, bolehkah kamu menyesah seorang warga negara Rom, apalagi tanpa diadili? Pengakuan ini menghentikan tindakan penyiksaan tersebut karena hukum Romawi melindungi warga negaranya dari penyesahan tanpa pengadilan. Oh, rupanya seperti itu yang menjadi kebanggaan dari warga Filipi. Ada perlindungan hukum, larangan tanpa pengadilan. Jadi hukum Romawi melarang, ya, pengikatan atau pemukulan terhadap warga negara Romawi tanpa melalui proses pengadilan yang layak. Demikian juga punya hak banding untuk ke kaisar. Ya, setiap warga negara Romawi seperti halnya Paulus mengalami hal itu, dia mampu untuk mengajukan banding kepada kaisar. Ini sebuah tindakan yang sangat serius dan membuat pada saat itu perwira yang menangkap dia itu kemudian berpikir panjang dan kemudian melepaskan Paulus seperti itu, ya. Jadi menjadi warga negara surga, Paulus katakan itu lebih tinggi ketimbang menjadi warga negara Romawi. Itu yang dikatakan Paulus kepada jemaat di Filipi. Nah, jika kita di dalam Tuhan, kita juga menjadi bagian warga negara surga, dan kita akan menerima yang Tuhan akan sediakan bagi kita. Nah, ini luar biasanya. Warga negara kita ada dua. Kita hidup di Indonesia, kita ikuti aturan Indonesia, tetapi yang hebatnya kita juga secara rohani kita adalah warga negara surga. Ya, sebagai warga negara kerajaan ada hak utama bagi kita, ya, menikmati hubungan pribadi dengan Tuhan. Itu hak kita. Kemudian termasuk kemampuan berkomunikasi langsung dengan Tuhan, itu menjadi hak kita. Kemudian menerima warisan kekal, itu menjadi hak kita. Dan pengampunan dosa, itu haknya kita. Tapi kita bukan hanya bicara hak, kita juga ada kewajiban yang harus kita penuhi. Yaitu apa? Sebagai warga kerajaan, menjalani hidup dalam kesucian, ya, kemudian taat kepada kehendak Allah dan mencerminkan kasih-Nya kepada sesama. Ya. Kemudian status identitas kita, ya, sebagai warga kerajaan bisa jadi hilang. Jika apa? Jika kita meninggalkan iman dan tidak lagi percaya kepada Yesus Kristus. 1 Yohanes 3:6 mengatakan begini, karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Secara otomatis berarti dia sudah hilang kewarganegaraannya. Ini menyatakan bahwa orang yang tetap berbuat dosa tidak mengenal Tuhan, ya. Oke, lanjut slide kedua. Kapan kita disebut sebagai warga kerajaan? Yang pertama, ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yohanes 1 ayat 12 mengatakan begini, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Iman kepada Kristus mengubah status kita
dari orang berdosa menjadi anak Allah atau menjadi warga kerajaan. Yang kedua, kapan kita disebut sebagai warga kerajaan? Ketika Roh Kudus memeteraikan hidup kita. Efesus 1 ayat 13 mengatakan begini, kamu dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Meterai itu adalah bukti identitas dan kewargaan kita di surga. Fungsinya materai apa sih? Ya, itu adalah bukti yang kuat, ada kepastian hukum, legitimasi untuk sebuah transaksi memenuhi prosedur hukum. Ya, itu materai. Jadi kita sah sebagai warga kerajaan. Ya, saat kita percaya kepada Kristus, kita diberi identitas baru sebagai warga kerajaan. Ketika kita sudah mendapatkan identitas sebagai warga kerajaan, maka ada kewajiban untuk kita mendahulukan kepentingan kerajaan sorga. Bapak Ibu mungkin ingat, ada ayat seperti Matius 6 ayat 33 mengatakan begini, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ketika kita membaca ayat ini, apa yang ada dalam pikiran kita? Dulu ketika mendengarkan kata kerajaan Allah atau kerajaan surga, yang kepikir itu apa? Surga seperti apa gitu ya? Atau gimana? Ya, kalau saya gini, ketika saya mendengar tentang kerajaan surga, yang ada dalam pikiran saya tentang surganya gitu, ya, tentang surganya. Jadilah kerajaan Allah, yang terpikir oleh saya itu tentang surganya dulu. Ketika Tuhan Yesus berbicara tentang kerajaan Allah, Tuhan Yesus sebetulnya tidak bicara tentang surga, ya, tetapi Dia berbicara tentang apa? Tentang sebuah sistem pemerintahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sekali lagi, sistem pemerintahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang menjadi rajanya adalah siapa? Tuhan Yesus sendiri. Perintahnya sederhana, carilah kerajaan Allah. Ya, ada istilah kerajaan Allah, ada kerajaan surga itu sama ya. Oke, gambarannya begini. Ketika kita mendengar kata gereja, ya, kadang yang kepikir sama kita kan bentuk bangunan gereja, betul? Tapi dari hari ke hari, ya, kita harus singkapkan, kita belajar kebenaran firman, kemudian kita bisa membedakan mana gedung gereja, mana gereja gitu ya, kira-kira seperti itu sederhananya. Ya, kita bisa bedakan. Jika kita mendengar kata gereja, oh itu bisa berarti saya dan orang-orang seiman dengan saya, itu adalah gereja. Ya, jadi ketika kita dengar gedung gereja, ya gedung gereja dengan segala fasilitasnya. Begitu juga dengan kerajaan surga. Kalau surga tempat kediaman Allah, ya, kalau surga itu tempat kediaman Allah. Sekali lagi, kalau kerajaan surga atau kerajaan Allah itu sistem pemerintahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu bicara tentang apa, Bapak Ibu? Tentang gaya hidup. Kerajaan surga berbicara tentang gaya hidup, mengarah pada pola hidup. Pola hidup yang Yesus inginkan di dalam kehidupan kita. Sama-sama kita katakan, gaya hidup. Kerajaan Allah itu adalah gaya hidup. Nah, lanjut. Sebagai warga kerajaan, kita wajib hidup mentaati aturan kerajaan. Nah, kita harus mengerti nih, sebagai warga kerajaan, hidup dalam pemerintahan kerajaan Allah seperti apa sih? Kita juga harus memahami. Yang pertama, kita harus pahami satu hakikat kerajaan Allah. Ya, harusnya seperti ini. Kita punya mindset seperti kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, kerajaan Allah harus ada. Ya, di situ kita akan lebih menghidupi bahwa betul kerajaan Allah adalah hidup kita. Roma 14
ayat 17 sampai 18 mengatakan begini. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Di ayat 17 Alkitab berupaya kasih tahu kepada kita begini Bapak Ibu. Hakikat dari kerajaan surga itu tidak terkait dengan makan dan minum. Sebab persoalan makan dan minum itu, ya, Tuhan sudah tanggung jawab penuh kepada saudara dan saya. Hingga akhirnya kita ditemukan sebagai orang yang tidak lagi khawatir dan bimbang tentang makan dan minum harusnya. Ya. Di Matius 6 ayat 24 sampai 29 mengatakan gini, burung pipit saja dapat makan, burung-burung bunga-bunga di ladang juga lebih bagus dari jubahnya Raja Salomo. Apalagi kita, ya, Tuhan bilang seperti itu. Jadi makanan minum kita Tuhan yang bertanggung jawab. Ada sesuatu yang jauh lebih besar dari hanya sekedar makan dan minum. Ya, itu menjadi inti dari persoalan kita saat ini. Ya, Alkitab bilang begini, hakikat dari kerajaan Allah itu yang lebih penting. Pertanyaannya, apakah kerajaan Allah itu? Kerajaan Allah atau Basilia adalah pemerintahan Tuhan secara mutlak dalam seluruh aspek kehidupan kita. Jadi kalau kita bilang kerajaan Allah ada dalam hidup saya, berarti Tuhan sedang memerintah secara mutlak di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Amin. Dia memerintah mutlak di dalam seluruh aspek hidup kita. Ada lagu gini, hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus memerintah di dalam kehidupan kita. Ya, amin. Jadi yang memerintah kita harusnya Tuhan yang ada di dalam kita. Makanya semua orang yang hidup di dalam kerajaan Allah, hidupnya akan selalu terdeteksi sebagai orang-orang yang sangat gampang dan sangat loyal ketika diperintah oleh Tuhan di area manapun. Ya, sebab itu Alkitab mau katakan begini tentang kerajaan Allah. Dari Roma 14 ayat 17 itu kita dapati ada 3 hal. 1, kebenaran. 2, damai sejahtera. 3, sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Berarti Alkitab mau bilang begini, kalau Tuhan memerintah secara mutlak dalam kehidupan saudara dan saya, maka harusnya yang terjadi di dalam kita adalah kebenaran. Amin. Kita tinggalkan kebohongan, tipu-tipu, kita tinggalkan. Ya. Kalau Tuhan memerintah secara mutlak di dalam hidup saudara dan saya, maka harusnya yang terjadi di dalam kita adalah damai sejahtera. Amin. Dan terus-menerus kita hidup dalam kekhawatiran dan kekhawatiran. Kalau Tuhan memerintah secara mutlak di dalam kehidupan saudara dan saya, maka harusnya yang terjadi di dalam hidup kita, kita mengalami sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Amin. Jadi kita tidak bersungut-sungut lagi. Kita tidak gampang ngambek, baper, ngedumel, sekalipun ada alasan untuk itu. Ada alasan, selalu ada alasan untuk kita ngedumel, selalu ada alasan untuk kita sungut-sungut. Kalau Tuhan memerintah secara mutlak dalam hidup kita, harusnya kita mengalami kebenaran, damai sejahtera dan sukacita tiap-tiap hari. Amin. 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 Lanjut. 1
begitu penting bagi kita sebagai warga kerajaan itu membahas hidup di dalam pemerintahan kerajaan Allah. Karena inilah agenda utama kenapa Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, Bapak Ibu. Ingat, kalau iblis sudah ambil alih otoritas dunia ini dari kejatuhan Adam. Dia semenjak Adam dan Hawa jatuh. Lihat Kejadian 1 ayat 26 mengatakan begini. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang berayap di bumi. Jadi awalnya ya Allah memberi kuasa itu untuk mengelola bumi kepada manusia. Setelah manusia ditipu iblis, jatuh ke dalam dosa, maka iblis dengan licik mengambil otoritas itu. Kata siapa, Mepi? Oh, itu kata firman Tuhan, ya. Kita baca di Lukas 4 ayat 5-6 begini. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepada Yesus, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Itu kata iblis. Awalnya gimana? Siapa yang serahkan untuk mengelola bumi itu? Tentunya bukan Tuhan, ya. Tuhan menyerahkan otoritas itu kepada Adam untuk mengelola bumi. Ya, tapi manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Manusia sudah kehilangan kemuliaan Allah. Manusia yang sudah terputus hubungan dengan Allah, ya, yang tanpa sadar sudah meninggalkan tanggung jawabnya untuk mengelola bumi. Manusia sudah tidak lagi memiliki kebenaran, damai sejahtera dan sukacita, dan iblis langsung mengambil otoritas itu dengan liciknya. Maka tidak heran dunia makin hari makin kacau, dunia makin hancur. Saudaraku, ikuti perkembangan demo-demo yang kemarin itu, ya, pada Agustus kemarin di Indonesia itu. Dunia menyaksikan itu. Istilahnya hebatnya, ya, setelah demo besar itu, istilah rohaninya terinvestasi ke Nepal. Nepal sampai chaos. Gen Z itu hancur-hancuran itu Nepal, ya. Lari dari Nepal ke Prancis. Demo luar biasa ya. Biasanya kalau demo tuh disertai dengan kekerasan, ya. Ada penjarahan juga, pembakaran, bahkan ada korban jiwa. Dunia semakin rusak, ya. Dunia akan hilang dengan segala keinginannya. 1 Yohanes 5 ayat 19 mengatakan begini. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Oke, lanjut. Nah, Tuhan datang membawa sistem pemerintahan baru. Ya, kalau kita merayakan Natal, kita suka dengar ada begitu banyak gereja membaca kisah tentang Natal, ya. Itu salah satunya di kitab Lukas 2 ayat 11. Dikatakan gini, ada malaikat Tuhan berkata, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Artinya apa, Bapak Ibu? Artinya gini, Tuhan datang ke dunia bukan sekedar menyelamatkan saudara dan saya, tapi juga Tuhan datang ke dalam dunia
Dia membawa sistem pemerintahan yang baru, membawa perubahan hidup yang baru. Karena apa? Karena juga dunia memiliki sistem, ya, sistem pemerintahan sendiri. Ya, sebenarnya sistem pemerintahan Tuhan sudah kerjakan di Perjanjian Lama. Ya, Tuhan sudah memilih satu bangsa, yaitu bangsa Israel yang memang dipimpin langsung sama Tuhan, teokrasi. Kemudian kalau kita baca di 1 Samuel 8 ayat 5, itu semua tua-tua Israel berkumpul dan berkata gini sama Nabi Samuel, "Engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami seperti pada segala bangsa-bangsa lain." Sampai kemudian terpilihlah Saul dari teokrasi kemudian menjadi monarki. Ya, bukan hanya Nabi Samuel yang kesal dengan keadaan itu, tetapi juga Tuhan kecewa. 1 Samuel 8 ayat 7 mengatakan begini, Tuhan berfirman kepada Samuel, "Dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka." Ya. Jadi Tuhan datang untuk membawa sistem pemerintahan baru, itu kerajaan Allah. Indonesia juga punya sistem pemerintahan. Ya, kalau di jalan-jalan raya, biasanya kendaraan, kalau mobil kan jalannya sebelah kiri, betul. Tapi di tempat lain bisa jadi ada yang di sebelah kanan, betul. Ya, itu sistem yang ada di Indonesia. Jangan sembarangan juga ada merokok di public area. Kemudian kita wajib bayar PBB kalau punya tanah, wajib bayar pajak kendaraan kalau kita punya kendaraan. Ya, itu sistem pemerintahan Indonesia, dan masih banyak lagi. Ya, masalahnya hari ini kita hidup di dunia, sementara sistemnya Tuhan, ya, itu mengarahkan saya dan saudara untuk hidup dalam sistem kerajaan sorga. Nah, itu masalahnya. Tapi itu yang harus kita hidup. Suatu ketika ada teman yang dapat proyek, dapat tender besar ya gitu. Persoalannya, orang-orang di sekitar mereka itu banyak yang titip harga, upgrade harga, harga-harganya. Sekalipun kita hidup di dunia, tapi kan kita harus menghidupi pemerintahan kerajaan Allah sebagai warga kerajaan Allah. Nah, itu menjadi dilema. Tapi hari ini saya mau katakan bahwa sistem dunia memang seperti itu. Biasa itu, ya, jalanin aja. Tapi kalau kita sudah menjadi warga kerajaan, jangan lakukan itu. Sekalipun keuntungannya besar. Nah, banyak orang yang memang diperhadapkan pada saat itu pada persoalan-persoalan seperti itu. Ada lagi cerita seperti ini. Saya kan banyak kerja sampai ke luar kota nih, ya kan. Kalau kerja jalan ke kota ini, ke kota itu kan enggak ngajak istri. Bapak ngerti kan? Iya. Maksudnya? Ya, kadang di sana ada perempuan, Pak. Maksudnya? Ya, gimana ya, Pak?
Ya saya ngerti sih maksudnya. Saya ngerti maksudnya, gitu kan. Jadi kadang-kadang gitu ya. Jadi kalau memakai sistem dunia, kita bisa sukar membedakan mana masalah, mana dosa. Sukar sekali membedakan itu. Tapi hari ini kita diingatkan, kalau kita memakai sistem kerajaan Allah atau kerajaan surga, kita akan mengerti dengan terang benderang, ya, bahwa itu dosa. Amin. Tuhan Yesus datang bukan hanya menyelamatkan kita dari dosa saja, tetapi dia datang dengan agenda utama supaya kerajaan Allah atau kerajaan surga dapat ditegakkan di bumi ini. Hari ini dapat kita lihat dari 4 Injil itu menyatakan bahwa lebih dari 75 kali Yesus menyatakan tentang kerajaan Allah. Ini tema yang lebih banyak dibanding tema-tema yang lainnya. Yesus pernah berkata tentang kelahiran baru. Bukan berarti kelahiran baru itu tidak penting, itu sangat penting. Tetapi dia hanya mengucapkan tentang kelahiran baru pada waktu dia bertemu dengan Nikodemus. Dan itu ucapannya hanya sekali. Tetapi pengajaran yang banyak dilakukan oleh Yesus adalah tentang apa? Tentang kerajaan Allah atau kerajaan surga. Bahkan dalam khotbah pertamanya setelah Tuhan Yesus berpuasa 40 hari 40 malam, dia berkhotbah di, kita bisa baca Matius 4 ayat 17. Dia adalah khotbah pertamanya setelah dia menang dari pencobaan, ya, dari iblis yang mencobai dia sampai 3 kali. Matius 4 ayat 17 mengatakan begini. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Itu khotbah pertama Yesus berbicara tentang kerajaan surga atau kerajaan Allah. Warga kerajaan yang dikasih Tuhan, saya mengingatkan kembali, inilah agenda utama mengapa dia datang ke dalam dunia. Dia tidak datang untuk membuat agama baru. Dia datang tidak untuk membuat agama baru. Perhatikan baik-baik, dia tidak membuat agama baru. Dia tidak menciptakan agama Kristen, tidak. Karena penyebutan tentang Kristen itu pertama kali kita mencatat, ya, itu di Antioquia. Tuhan Yesus datang bukan membuat agama baru. Tuhan Yesus datang untuk menegakkan kerajaan Allah di muka bumi. Oke, lanjut. Oke. Identitas bukan hanya dilihat kita memiliki agama, tetapi kita mengerti perbedaan antara agama itu sendiri dengan nilai kerajaan yang menyangkut gaya hidup, ya. Apa bedanya agama dengan kerajaan Allah? Yang pertama, agama itu mengajarkan manusia berusaha untuk mencari Tuhan. Itu baik sekali sih. Pertanyaannya, apakah dengan usaha kita bisa menemukan Tuhan? Nah, kalau Tuhan sembunyi, bagaimana? Tapi kerajaan Allah mengajarkan hal yang berbeda. Kerajaan Allah mengajarkan justru Tuhan Yesus datang ke dalam dunia untuk apa? Untuk mencari manusia. Yohanes 15 ayat 16a mengatakan begini, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Aku Tuhan yang memilih kamu, itu luar biasa. Tuhan yang memilih kita. Kita bersyukur luar biasa kepada Tuhan kalau kita bisa bertobat, menerima Yesus, mendapatkan identitas baru sebagai warga kerajaan. Ini sepenuhnya karena pilihan Tuhan buat kita. Itulah prinsip kerja kerajaan Allah, ya. Yang kedua, apa bedanya agama dengan kerajaan Allah? Agama adalah manusia dibekali, diperlengkapi supaya nanti kalau mati bisa siap masuk surga, ya. Bahkan surganya sudah disediakan 72 bidadari yang menyambut laki-laki yang takwa. Tapi ada jenggotnya juga bergelantungan malaikat-malaikat. Itu pemahaman sebagian dari teman-teman kita di sana, ya.
Tapi kerajaan Allah mengajarkan hal yang berbeda. Bukan manusia yang dibekali agar supaya siap masuk surga, tapi apabila kita percaya pada Yesus Kristus, maka jaminan untuk keselamatan kekal disediakan bagi setiap kita. Ini hebatnya Tuhan kita. Amin. Anugerahnya itu luar biasa. Ya. Jadi kerajaan Allah mengajarkan begini, manusia dibekali, diperlengkapi supaya menghadirkan atmosfer kerajaan surga. Ya, itu datang hadir lewat kehidupannya di bumi ini. Kehadiran kita sungguh-sungguh dinantikan orang. Jangan kita datang, begitu perkumpulan banyak orang itu, kita datang, perkumpulannya bubar. Ya, padahal kita berusaha untuk menghadirkan kerajaan surga. Ya, itu harus jadi introspeksi bagi kita. Ya, Tuhan inginkan ya buat kita bukan hanya identitas warga kerajaan saja, tetapi kita betul-betul warga kerajaan yang mengizinkan pemerintahan Tuhan itu nyata di dalam kehidupan kita. Memang tidak semua yang beragama Kristen itu bisa hidup dalam prinsip-prinsip kerajaan Allah. Sebab kenapa? Sebab begini, kita definisi yang sederhana di kerajaan Allah adalah pengaruh pemerintahan Kristus di dalam kita, ya, di antara kita dan bersama kita. Saya ulangi, pengaruh pemerintahan Kristus di dalam kita, di antara kita dan bersama kita. Jadi tidak ada ruang untuk dosa. Jadi kalau masih kita berbuat dosa, cepat kita akui dan kita bertobat. Ya, lanjut. Nah, ini rahasia besar yang kita semua harus tahu. Kolose 1 ayat 24 sampai 27. Saya coba baca ya. Ayat 24, sekarang aku bersukacita, aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. 25, aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu. 26, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Nah, ini 27, kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa yang lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Amin. Itu dicari loh oleh bangsa-bangsa lain, dari turunan ke turunan, berabad-abad. Kita tuh luar biasa. Kristus ada di tengah-tengah kita. Kristus ada di tengah-tengah kita. Itu di dalam bahasa Inggris ditulis itu Christ in you. Ada di dalammu, di dalam hidupmu. Jadi Allah yang besar itu, Allah yang perkasa itu ada di dalam kehidupan kita. Amin. Itu luar biasa Bapak Ibu. Luar biasa sekali. Sebab Dia memerintah di dalam hidup kita. Pastikan, izinkan Kristus hidup dan memerintah di seluruh aspek hidup kita. Bukan cuma urusan rohani, saat di gereja, urusan pelayanan, ya. Tapi pemerintahan nyata di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Dia harus jadi raja di keluarga kita. Yesus harus jadi raja di usaha kita. Yesus harus jadi raja di pekerjaan kita. Yesus harus jadi raja di sekolah kita. Dimanapun Dia harus jadi raja dalam kehidupan kita. Pemerintahan kerajaan surga tidak hanya berlaku di aspek rohani, ya, tapi ketika kita memperlakukan Yesus sebagai raja di atas segala raja di seluruh aspek hidup kita, itu akan membawa kita masuk dan hidup di dalam pemerintahannya. Suatu kali ini pernah juga saya ceritakan waktu doa pengurapan. Waktu saya masih jadi HRD, ya saya ngurus kitas dari teman. Kitas itu kartu izin tinggal terbatas ya, karena dia adalah warga negara Filipina. Saya sempat
Saya harus datang ke kedutaan Filipina di Imam Bonjol. Saudaraku, ketika ini kan bangunan kedutaan Filipina, ketika saya masuk ke kedutaan Filipina, saya sudah masuk ke otoritas pemerintahan Filipina. Jadi yang berlaku untuk saya adalah aturan perundang-undangan ya yang ada di negara Filipina, sekalipun itu di adalah Menteng. Berarti maksud saya. Jadi demikian juga ketika kita masuk dalam pemerintahan kerajaan Allah, maka yang berlaku adalah semua syarat-syarat sebagai warga kerajaan Allah. Kalau Allah memerintah atas hidup kita, maka tentu kita mampu untuk menjauhi dosa. Tentu kita tidak akan kompromi dengan cara hidup dunia. Itu maksudnya. Ya, karena pemerintahannya ada pemerintah yang penuh kuasa, kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita dalam Roh Kudus. Amin. Saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Dan perenungan bagi kita. Mari berjalan bukan hanya sekedar memiliki identitas sebagai warga kerajaan, bukan hanya beragama Kristen, tetapi menjadikan Yesus sebagai Raja yang memerintah seluruh aspek hidup kita, baik aspek jasmani, jiwani, jasmani, dan sosial, serta aspek kehidupan lainnya. Haleluya. Biar firman ini memperkaya kita, bahkan menjadi bahan untuk introspeksi. Sudahkah sungguh-sungguh kita menjadi warga kerajaan Allah? Benar Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biar apa yang kami dapat hari ini membawa kami untuk semakin memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Selidiki kami. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah bagi diriku. Berjuang sampai akhirnya, Kau dapat lihat tetap setia. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah bagi diriku. Berjuang sampai akhirnya, Kau dapat lihat tetap setia. Hari ini kita diingatkan bahwa kita juga adalah warga kerajaan surga. Kita masuk di dalam pemerintahan kerajaan Allah. Kalau sampai saat ini mungkin kita belum maksimal menghidupi kebenaran firman Tuhan sesuai dengan perintah Tuhan. Hari ini kita diingatkan sebagai warga kerajaan
kita harus akui bahwa begitu banyak hal yang mesti kita perbaiki di dalam kehidupan kita. Mulai dari cara berpikir kita, mulai dari cara berucap kita, bahkan cara bertindak kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Karena melalui kasih-Mu kami diangkat menjadi anak-anak Allah dan menjadi warga kerajaan-Mu. Tolong kami agar setia menjaga identitas kami sebagai warga kerajaan surga. Jangan biarkan kami lalai atau terjebak pada kesenangan dunia, tetapi pimpinlah kami hidup dalam kebenaran-Mu. Kuasai hati kami dengan Roh Kudus agar kami setia sampai akhir, hingga kelak kami layak menikmati hak kami sebagai warga kerajaan yang kekal di surga nanti. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.